Bahkan mungkin saudaraku, kita akan mengalami kemenangan di tengah-tengah peperangan yang akan kita hadapi di tahun ini nanti. Nah, kalau menyeberang dengan tujuan memuliakan Tuhan, kalau menyeberang dengan misi Tuhan, kalau memasuki tahun ini dalam ketaatan pada firman, maka hasilnya bagi kita adalah sekalipun di tengah badai ada pertolongan yang tidak kita duga. Karena ketika murid-murid perahu mereka diombang-ambingkan, lalu mereka bertanya, dari manakah datang pertolonganku? Sementara mereka bertanya, dari manakah datang pertolonganku? Menyelamatkan aku dari badai yang mengancam menenggelamkan perahu ini. Kita tanpa menyadari, murid-murid tanpa menyadari bahwa Yesus sedang berjalan menuju ke arah mereka untuk menolong mereka mengatasi badai. Saudaraku, sekali lagi saya ulang, kalau menyeberang dengan tujuan yang jelas, menyenangkan Tuhan. Kalau memasuki tahun ini dengan jelas, siap bermisi dengan Tuhan. Siap melakukan kehendak Tuhan. Kalau menyeberang penuh dengan ketaatan memasuki tahun ini dengan komitmen taat sepenuhnya pada firman, maka sekalipun badai menghadang, akan ada pertolongan yang tidak pernah kita duga. Bagaimana mungkin pengharapan bisa muncul di tengah lautan sana? Bagaimana mungkin pengharapan bisa muncul di tengah-tengah lautan? Siapa yang bisa diharapkan bisa menolong? Tidak ada, saudaraku. Hanya satu bayangan adalah kematian, perahu ini akan tenggelam. Tapi Tuhan sanggup berjalan di atas badai itu. Karena Dia Tuhan. Ia datang mendekat kepada murid-muridnya dan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Kehadiran Tuhan memastikan bahwa kita lolos dari badai yang mengancam nyawa kita sekalipun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, sekarang kita sudah berhasil menyeberang. Dengan pertolongan Tuhan kita sudah ada di tahun 2021 ini. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjalaninya. Dan apa yang harus kita lakukan. Mari saudaraku, hari ini saya mengajak kita melihat Keluaran pasal 40. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Keluaran 40 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan saudaraku di tahun baru. Pada waktu itu Tuhan ucapkan ini kepada Musa. Agar disampaikan kepada bangsa Israel.
Tuhan berbicara, Tuhan berkata, Tuhan berfirman. Pada hari yang pertama tanggal 1. Bulan yang pertama Januari kalau untuk kita sekarang. Berarti tahun baru. Haruslah engkau mendirikan kemah suci. Yakni kemah pertemuan. Di dalam mengawali tahun 2021 ini, secara khusus kepada kita, karena kita tidak tahu saudaraku, apa yang menjadi firman Tuhan. Udah dimatikan Pak? Apa yang menjadi firman Tuhan kepada gereja-gereja lain di dalam penggembalaan mereka. Tapi secara khusus kepada kita di dalam penggembalaan ini, firman Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan berbicara kepada kita pada hari yang pertama ini. Di bulan Januari ini 2021 Tuhan berfirman kepada kita, haruslah engkau mendirikan kemah suci. Apa itu kemah suci? Yaitu kemah pertemuan. Kemah pertemuan. Jadi saudara, yang pertama di sini kita belajar firman Tuhan di hari pertama ini, di bulan yang pertama tahun 2021 ini, yaitu hendaklah engkau mendirikan kemah suci, kemah pertemuan. Apa artinya Bapak Ibu? Hari ini saya akan coba untuk mempersingkat firman Tuhan ini. Ya, karena saya juga menghargai setiap kita, saudaraku. Mungkin kita ada perjalanan, ada keluarga yang mungkin bertemu dengan kita, tapi dasari dulu dengan kebenaran firman. Apa artinya di tanggal 1, di bulan 1 tahun ini, Tuhan perintahkan hendaklah engkau mendirikan kemah suci. Dalam Keluaran pasal 25, saya ajak kita memperhatikannya. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8, inilah arti daripada yang dimaksud Tuhan itu. Keluaran 25 ayat 8 demikian firman Tuhan. Ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Ini dia saudara. Ya, lanjut. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya, itu. Tadi kan Bapak Ibu kalau kita baca Keluaran 40 ayat yang kedua. Haruslah engkau membangun kemah suci. Apa itu? Yaitu kemah pertemuan. Tetapi di Keluaran 25 ayat 8. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Inilah yang dimaksud saudaraku tempat pertemuan. Tempat pertemuan antara Tuhan dengan umatnya. Mengawali tahun yang baru ini, satu perintah Tuhan yang harus kita bawa pulang, yaitu kita diperintahkan untuk membangun tempat kudus bagi Tuhan.
supaya Tuhan mau berdiam bersama-sama dengan kita. Berdiam bersama-sama dengan kita. Tuhan berdiam bersama-sama dengan kita. Artinya Tuhan tinggal bersama kita. Siapa kita Bapak Ibu? Tapi Tuhan berfirman, aku mau berdiam di tengah-tengahmu. Aku mau berdiam bersamamu. Tuhan ada bersama kita. Kita tidur, Tuhan ada bersama kita. Kita bekerja, Tuhan ada bersama kita. Kita menyeberang, Tuhan ada bersama kita. Kita melakukan sesuatu, Tuhan ada bersama kita. Kita, saudaraku, menjalani perjalanan kita di tahun 2021 ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak berpisah dengan kita, tetapi kita harus siap membangun tempat pertemuan antara kita dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di Toba ini saudaraku, kepalanya adalah bupati. Dan kalau ia berkata kepada saudara, apalagi kita saudaraku masyarakat terbelakang, ia berkata, aku mau datang ke tempatmu. Berjam-jam, ini kalau saudaraku gak mungkin lah saudaraku berbulan-bulan dia bersama kita, dia punya tempat kan. Paling tidak berjam-jam. Wow, kita senang sekali Bapak Ibu. Ya, kita akan sibuk mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Ya, membersihkan ini, membersihkan itu. Ya kan? Karena kita akan dikunjungi dan bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang menjadi pertanyaan saya. Tuhan berkata bahwa dia akan diam bersama-sama dengan kita. Inilah firman-Nya kepada kita dalam penggembalaan ini. Di awal tahun ini, di awal bulan ini, ia berkata, aku akan diam di tengah-tengahmu bersama-sama denganmu. Apakah kita ada kesibukan gak menyambut Tuhan? Atau kita sibuk dengan acara kita sendiri? Ada kesibukan gak di dalam mempersiapkan ini, membangun yang dimaksud oleh Tuhan ini, atau kita punya sibuk dengan rencana kita sendiri, sibuk dengan agenda kita sendiri, sehingga kita lupa untuk agenda Tuhan bersama kita. Nah, ini perlu kita renungkan dulu dengan baik. Ini luar biasa loh Bapak Ibu, raja di atas segala raja. Ia mau diam bersama-sama dengan kita. Ia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Siapa yang tidak ingin Tuhan berdiam bersama dengan mereka di sepanjang tahun ini? Pasti semua kita mau, saudaraku. Pasti kita bahagia, pasti kita senang, pasti kita sukacita menyambut akan firman Tuhan ini yang berkata, siapkan dirimu, bangun sesuatu, aku mau datang. Aku mau diam bersama-sama denganmu. Dan kalau diam bersama-sama itu artinya tinggal bersama-sama dengan kita. Dan inilah kerinduan kita. Di sepanjang 2021, alangkah bahagianya kalau kita menjalani tahun ini, kita bersama-sama dengan Tuhan. Jangankan saudaraku melewati banjir, jangankan saudaraku menghadapi gempa,
Jangankan Bapak Ibu di dalam menghadapi terjangan tsunami, saya pastikan kepada saudara, jangan anggap negatif. Seandainya neraka sekalipun, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, saya rasa kita tidak takut berjalan melewati neraka. Jangankan badai, jangankan musuh yang terlalu kuat bagi kita. Jangankan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saingan kita dalam pekerjaan, usaha, bisnis. Jangankan itu semuanya yang menakutkan kita. Bahkan di tengah neraka sekalipun, di tengah api belerang sekalipun, kita tidak akan takut kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah jaminan hebatnya Tuhan dalam kehadirannya di setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kita sering mendengarkan berbagai kesaksian penglihatan. Bagaimana secara roh mereka dibawa melewati neraka. Tapi bersama Tuhan mereka tidak apa-apa. Makanya saya bilang saudaraku, jangankan di dalam menghadapi berbagai goncangan. Jangankan di dalam menghadapi berbagai badai yang menakutkan, yang akan melanda seluruh dunia ini. Jangankan di dalam menghadapi goncangan lewat COVID-19 dan ada lagi COVID katanya yang lebih menakutkan. Saya pastikan kalau ada Tuhan di tengah-tengah kita, neraka pun kita bisa damai sejahtera melewatinya bersama Tuhan. Amin. Amin. Yang pasti bangun dulu tempat itu, supaya ia berkenan hadir, diam bersama-sama dengan kita. Bagaimana cara kita membangunnya? Yaitu membangun tempat kudus yang dimaksud oleh Tuhan. Cara yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita adalah ayat yang pertama. Mari silakan Pak. Inilah cara kita membangunnya. Ayat yang pertama. Silakan Pak. Keluaran 25 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, ini dia ya. Berfirmanlah. Berbicaralah Tuhan. Berkata-katalah Tuhan kepada Musa. Ayat 2. Ayat 2. Ya. Katakanlah kepada orang Israel. Terus? Supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Membangun kemah suci, tempat pertemuan secara fisik, inilah gedung ini. Gedung ini saudaraku dibangun bukan tanpa uang. Gedung ini dibangun tentu ada uangnya baru bisa terbangun. Ada yang berkorban di dalamnya. Ada yang menabur benih. Untuk apa ini saudara? Inilah yang dimaksud saudara, tempat kita bertemu dengan Tuhan. Tempat kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tempat kita bercengkerama dengan Tuhan. Tempat kita saudaraku bergaul dengan Tuhan. Tempat kita menyembah Dia dan Dia hadir di tengah-tengah kita. Tempat kita memuji Dia ketika Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Tempat kita mendengarkan Dia berfirman kepada kita. Mengajarkan kepada kita perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Namun untuk membangun tempat itu dibutuhkan pengorbanan. Untuk membangun tempat itu dibutuhkan benih-benih yang akan ditabur oleh setiap kita anak-anak Tuhan.
secara fisik saya katakan kepada kita, memasuki tahun ini, mari kita memperhatikan rumah Tuhan, tempat kita bertemu dengan Tuhan. Pakai mata saudara, lihat dengan baik, lakukan, kerjakan, tabur benih yang terbaik. Bangun rumah Tuhan, tempat kita bertemu dengan Dia. Saudaraku, saudara ada di sini, saya ada di sini, ya. Gedung ini kita yang menikmatinya bersama Tuhan. Maka hiasilah dia dengan baik. Pikirkan yang baik. Lakukan apa yang kira-kira bisa membuat Tuhan senang. Lakukan, kerjakan. Inilah yang Tuhan perintahkan kepada kita di awal tahun ini. Saudaraku, tadi malam saya sudah sampaikan bahwa menyeberang nanti kita harus memiliki misi kemanusiaan. Ya. Kalau kita ingin Tuhan diam bersama kita, ya. Nah, apa sebenarnya pengertian bangunan tempat tinggal Tuhan, ya, antara Tuhan dengan umatnya? Membangun secara fisik tempat pertemuan itu disebut gedung. Ini juga butuh dana, tetapi membangun tempat pertemuan antara kita dengan Tuhan secara rohani adalah mendirikan ibadah. Disitulah kita bertemu dengan Tuhan. Setiap rumah tangga, setiap keluarga buat komitmen yang baru. Mari kita berpegang erat dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak. Mari kita buat komitmen yang baru. Mari kita dirikan ibadah tempat kita bertemu dengan Tuhan. Bangun tempat kita berjumpa dengan Tuhan, ibadah. Jangan sampai Tuhan tidak hidup bersama dengan kita, tidak tinggal bersama dengan kita di dalam melewati tahun ini. Tahun 2021 adalah tahun di mana kita membangun sesuatu supaya Tuhan berdiam di antara kita umatnya. Katakan amin, saudara. Bangun dengan baik. Buat komitmen yang baru. Suami harus berkata, istriku mari kita bangun tempat untuk agar Tuhan mau diam bersama dengan kita. Istri akan berkata, aku siap menopang. Ayo kita bangun tempat agar Tuhan berdiam bersama dengan kita. Di dalam membangun itu ada korban. Di dalam membangun itu ada benih yang harus kita tabur. Di dalam membangun itu ada waktu yang harus kita korbankan. Ada tenaga, ada keringat, ada benih-benih yang baik yang harus kita taburkan. Karena kita membangun itu adalah kudus. Supaya Tuhan mau berdiam di tengah-tengah kita. Tahun 2021, mari kita mendirikan ibadah. Kalau 2020 belum ada di rumah-rumah, maka ayo bangun dirikan ibadah. Tahun 2020 kalau belum sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan, tahun 2021 rumah tangga, keluarga-keluarga, jemaat keluarga-keluarga anak Tuhan harus berkomitmen, berjanji sesama di dalam keluarga dan berjanji di hadapan Tuhan. Mulai tahun ini kita bangun ibadah. Kita dirikan ibadah. Tujuannya apa? Supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Supaya Tuhan menyertai kita. Supaya Tuhan menumbuhkan yang kita kerjakan. Memberikan hasil, memberikan buah, memberikan dampak dari apa yang kita kerjakan di sepanjang tahun ini. Dan kalau itu terjadi di tengah badai, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan akan nyata di tengah-tengah kita umat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayo bangun, dirikan ibadah di sepanjang tahun ini. Ayo kita bergandengan tangan datang ke tempat ibadah, ya.
tidak hanya ibadah di rumah, tapi kita mendirikan ibadah itu juga lebih-lebih dan sungguh-sungguh kita lakukan di dalam penggembalaan kita, di rumah ibadah kita. Mari dirikan ibadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, mari saya ajak kita merenungkan supaya kita bergairah membangun, mendirikan ibadah di sepanjang tahun ini, baik di rumah kita maupun di tempat penggembalaan kita. Ayat 7 dan ayat 8. Silakan Pak dibacakan, kita perhatikan Bapak Ibu. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Terus? 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Tuhan ingatkan kepada kita di awal tahun ini agar kita mendirikan, yaitu tempat pertemuan antara kita dengan Tuhan. Secara fisik saya sudah katakan tadi adalah tempat penggembalaan, gedung gereja, inilah tempatnya kita digembalakan. Yang kedua, secara rohani kita harus mendirikan ibadah di hadapan Tuhan. Dirikan ibadah kita. Bangun ibadah kita. Bangun dengan sebaik mungkin. Dirikan dengan semegah mungkin. Bangun dengan sekudus, sesuci mungkin. Supaya Tuhan yang kudus itu berkenan hadir di tengah-tengah kita umatnya. Amin Bapak Ibu. Latihlah dirimu beribadah. Hari ini kita saling mengucapkan puisi kita. Satu dengan yang lain di dalam rumah tangga. Suami berkata kepada istrinya dengan puisi yang merdu di telinga Tuhan. Mari kita latih diri kita beribadah di tahun ini. Istri akan berkata kepada suaminya, demikian juga aku akan menyampaikan puisiku. Latihlah dirimu juga beribadah. Anak-anak akan berkata, latihlah diri kita beribadah. Orang tua akan berkata, latihlah diri kita beribadah. Dirikan ibadah dimanapun kita berada. Dirikan ibadah karena itu adalah tempat pertemuan antara kita dengan Tuhan di sepanjang tahun ini. Dan kalau tahun ini kita bersama dengan Tuhan, ada Tuhan di tengah-tengah kita, maka saya mau katakan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna di tempat pertanian, berguna pada saat sakit, berguna pada saat susah, berguna pada saat badai. Ibadah itu mengandung janji pertolongan, kesembuhan, mujizat, keajaiban, jalan akan dibukakan bagi kita. Karena di dalam ibadah itu ada janji. Mari kita dirikan ibadah. Di tahun ini, dirikan ibadah di sepanjang tahun ini. Biar Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Biar Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bagaimana cara kita membangunnya Bapak Ibu? Yaitu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jauhilah tahyul. Mulai tinggalkan tahyul. Mulai tinggalkan kepercayaan nenek-nenek tua. Dongeng-dongeng leluhur. Yang tidak ada kaitannya menyenangkan hati Tuhan. Tapi hanya menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Karena itu diwariskan kepada masyarakat di tengah-tengah kita. Saya mau katakan saudaraku, kalau kita ingin Tuhan mau berdiam bersama dengan kita, bangunlah tempat itu sebaik mungkin.
ibadah itu bangun sebaik mungkin. Jangan lagi berkaitan dengan tahyul nenek-nenek tua. Jangan lagi berkaitan dengan kepercayaan leluhur nenek moyang. Tapi mari kita bangun bersama-sama dengan baik, dengan sesuci, sekudus mungkin. Supaya Tuhan mau berkenan hadir di tengah-tengah kita. Cara bangunnya adalah jangan berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang berasal dari dunia ini, yang berasal dari leluhur. Mari kita singkirkan itu, supaya Tuhan mau berdiam di tengah-tengah kita. Sonarion, nah lucuan do, orang lebih, saudaraku, lebih takut melanggar tahyul dari dongeng nenek-nenek tua ini daripada takut melanggar firman. Kenapa saudara? Karena kenapa? Ada ancaman dari manusia. Kucilon mai asing dui bana ubereng. Dia mulai takut. Kalau Tuhan bilang, saudaraku, buang itu ke dalam tempat yang gelap. Dia tidak takut karena belum terjadi. Alas ibereng atong Tuhan ini kan. Saya mau katakan kepada kita di dalam nama Yesus Kristus. Bangunlah tempat itu. Saya juga bingung. Ini kita tidak karang-karang. Latihlah dirimu beribadah. Dengan catatan jauhi tahyul nenek-nenek. Haleluya. Haleluya. Jangan kita mati-matian, saudara. Coba zaman, maaf ya, saya pinjam dulu itu. Tapi jangan ambil negatifnya lah, yang positifnya kita ambil. Ya. Saya dulu waktu ribut dulu, serang menyerang, bunuh membunuh. Waktu kejadian AKBP, termasuk Pauta Julu dulu, sangat ikut berjuang juga. Ya kan Pak Julu ikut berjuang. Jangan-jangan juga mengalami aniaya. Lai saya saudaraku. Ya ikut berjuang waktu itu. Untuk mempertahankan. Tapi pertanyaannya. Apakah pada waktu itu perjuangan kita benar atau tidak? Kita membela siapa itu? Yang membela pihak kita kan betul. Belum tentu membela kebenaran di hadapan Tuhan. Belum tentu pembelaan kita berkenan di hadapan Tuhan. Banyak kali di dunia ini yang ia bela justru bukan firman, saudara. Yang ia bela justru bukan hukum-hukum Tuhan. Yang ia bela bukan justru perintah-perintah Tuhan. Tapi yang ia bela adalah bagaimana supaya dunia jangan mengucilkan dia. Nah, supaya kita membangunnya dengan baik. Maka dikaitkan di sini. Jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latih dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini. Maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau kita membangun ini saudaraku. Tempat pertemuan antara kita dengan Tuhan yaitu ibadah. Dirikan ibadah. Maka kita akan melihat ada janji Tuhan saudaraku di dalam ibadah. Keluaran 23 ayat 25. Mari saudaraku catat baik, renungkan baik. Ini janji Tuhan di dalam ibadah. Ya silakan Pak dibacakan Pak. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Terus? Maka ia akan memberkati roti makananmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu terus. Dan air minumanmu. Ia akan juga memberkati air minumanmu. Lanjut. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ia juga akan memberkati tubuh kita agar kita tidak menjadi sakit-sakitan. Ia akan usir, ia akan hardi
penyakit dari tengah-tengah kita. Katakan amin saudaraku. Inilah berkat ibadah luar biasa saudaraku. Dirikan ibadah di tahun ini. Bangun ibadah di tahun ini. Buat komitmen yang baru bersama dengan Tuhan. Bahwa ibadah kita harus dirikan di sepanjang tahun ini. Supaya Tuhan dan umatnya dapat mengalami pertemuan. Tuhan ada di tengah kita. Kita ada bersama dengan Tuhan. Haleluya, katakan amin. Kalau kita melakukan ibadah dengan baik, anak-anak Tuhan, masa krisis kalau terjadi di 2021, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut. Kenapa saudaraku? Krisis dunia ini, tetapi kalau kita dirikan ibadah, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kalau ada Tuhan di tengah-tengah kita, Alkitab berkata, Ia akan memberkati roti makanan kita. Ia akan memberkati air minuman kita. Dan Ia akan memberkati tubuh kita sehingga kita sehat dan penyakit menjauh dari rumah tangga kita. Katakan amin. Kalau penyakit menjauh kan belalang pelahat menjauh. Kadang-kadang anak-anak Tuhan ini kerja keras keluar untuk membayar rumah sakit. Itu kan saudaraku ya, kerja keras kita seharusnya bisa kita nikmati. Tapi kerja keras kita bagaikan orang Israel yang bekerja di Mesir. Karejo, saya karejo, saya karejo, saya karejo. Alai Firaun ma. Nah mengalami. Itu dia lauk. Itu si Firaun. Nah kadang-kadang begitu juga kita. Kerja banting tulang siang malam. Bahkan tidak teratur tidurnya. Tidak teratur makannya. Kesehatannya pun mulai terganggu. Tapi kerja. Bayarlah perabot yang rusak. Bayarlah kendaraan yang rusak. Bayarlah sakit penyakit. Dan sepertinya berkat kita ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tahun 2021 inilah firman Tuhan bagi kita. Dirikan ibadah, bangun ibadah. Dia akan memberkati roti makanan kita. Dia akan memberkati air minuman kita. Dia akan memberkati tubuh kita agar kita tetap sehat dan tidak sakit-sakitan. Haleluya. Katakan amin. Ayat 26 perhatikan ini luar biasa. Ayat 26. Haleluya. Ayat 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Terus aku akan menggenapkan tahun umurmu. Luar biasa. Ya. Kalau kita mendirikan ibadah, ya, roti makanan akan diberkati, air minuman akan diberkati, tubuh yang ada yang kita saudaraku hidupi akan diberkati, menjauh penyakit. Dan luar biasanya ayat 26, tidak ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Haleluya. Artinya apa? Tidak ada di tengah-tengah umat Tuhan yang mendirikan ibadah yang kedapatan keguguran atau mandul. Karena ada Tuhan yang membuka kandungan. Haleluya. Ini contoh saudaraku. Nah, Ibu Dosma. Ya, silakan berdiri dulu ini. Nah ini, itu. Silakan duduk. Bertahun-tahun berobat saudaraku. Setiap bayi dalam kandungan ya tidak pernah lahir dengan baik. Itu beberapa kali bertahun-tahun berobat ke Penang, duit habis. Saudara, ya. Oh mungkin ini saya singgung sedikit. Ibadah juga dulu, ibadah saudara. Ibadah juga dulu, bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya pemimpin
core juga di gereja lama. Tapi ibadah yang bagaimana? Itu yang perlu kita renungkan. Semua ibadah, SPLB gue beribadah dong. Permalim beribadah dong. Ya kan? Semua beribadah. Tapi ibadah yang bagaimana itu makanya dikatakan di sini, dirikanlah ya tempat pertemuan yang kudus bagiku. Yang suci bagiku, karena Tuhan itu suci, maka ia akan datang di tempat yang dibangun di dalam kekudusan. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terbukti firman ini sama ibu itu. Pas waktu itu saudaraku lagi mengandung dan kami sudah berulang-ulang datang dan melayani, ya. Tapi saudaraku yang dikasihi waktu itu sulit ambil keputusan. Sulit ambil keputusan berulang-ulang. Akhirnya sudah sampai di ujung tanduk barulah menyerah dan berkata, aku ambil keputusan Amang. Udah saya akan serahkan diri ibadah sungguh-sungguh. Dan saudaraku apa yang terjadi? Itu lihat lahir dengan baik. Walaupun gak sampai umurnya tapi selamat. Coba lihat saudara si Abigail namanya. Oh bijak sekali saudara. Bijak. Pintar, tahu nyembah Tuhan masih bayi sudah. Itu diberkati Tuhan. Yang kedua, ini digenapi loh. Ini digenapi. Roti makanan diberkati, air minuman diberkati. Makin diberkati dalam ekonomi. Ya, dalam waktu cepat usahanya berkembang begitu cepat. Ya, begitu cuma. Nah sekarang bisa beli truk, bisa beli mobil pribadi yang baru. Apa itu? Itulah jaminan ketika ambil komitmen yang baru. Ini saksi hidup loh saudara. Di tengah-tengah kita. Dari yang tidak tahu bawa mobil jadi bisa bawa mobil. Itulah pengangkatan akan Tuhan kepada anak-anaknya. Dijamin kalau Tuhan ada di tengah-tengah. Saya ingat dulu pernah ibu ini telepon kami. Kebetulan kami lagi ada di daerah itu pada waktu itu, saudara. Kami ditelepon, ya nangis-nangis karena kopinya pada waktu itu, saudaraku, ada sesuatu yang terhalang untuk di over. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang dan berdoa menguatkan sesuai dengan firman, tenang, semua berjalan dengan baik. Kalaupun tidak dapat untung besar, paling tidak mengalami kerugian besar. Ya kan? Tuhan itu hidup loh. Saya katakan kepada kita, tangkap benar-benar pesan Tuhan ini. Tuhan itu hidup loh, nyata. Banyak orang saudaraku bersaksi bahwa ketika mereka mengalami Tuhan hidup, mereka mengalami perubahan. Dan bahkan ekonomi juga mengalami perubahan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Bangun dan dirikan ibadah di sepanjang tahun ini. Undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu makanya saudara, memasuki tahun ini penuhi hati dengan syukur kepada Tuhan. Penuhi hati dengan katakan terima kasih Tuhan. Alani burjumdo Tuhan. Gabe boy au mangolu. Gabe boy udalani tahunon. Alani burjum. Jadi saya berkata tadi malam, jangan sampai kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih kepada Bapa kita yang di sorga. Harus kita tahu berterima kasih. Ya, komitmen Yosua, ia berkata begini saudaraku, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kalau kamu tidak mau ibadah, kalau kamu mau ibadah kepada berhala, kalau kamu mau ibadah kepada sesembahan nenek moyang, terserah kau. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan dirikan ibadah. Tahun ini mari kita buat komitmen yang baru. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Ya, kalau kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosua 24 ayat 14 dikatakan di sana, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir.
dan beribadalah kepada Tuhan. Apa dibilang? Takutlah akan Tuhan. Beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas. Dirikan ibadah dalam ketulusan. Dirikan ibadah dalam keikhlasan. Dirikan ibadah, jauhkan yang berkaitan dengan sesembahan leluhur kita zaman dulu. Singkirkan itu semua. Supaya ibadah yang kita dirikan itu kudus dan Tuhan berkenan hadir di dalamnya. Asaboy gabe tarpasu-pasu hita na mendirikan ibadahi di hadapan ni Tuhan. Saudara, saya akan persingkat ya. Ada yang kita siapkan dalam ibadah itu, beberapa hal ya yang kita siapkan. Antara lain yang pertama, kesiapan hati untuk dipersembahkan. Dalam Roma 12 ayat 1 berkata, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Di dalam mendirikan ibadah, persembahkan tubuh. Persembahkan tubuh yang kudus. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Unang sarupa. Ya. Ibadah orang dunia, ibadah anak Tuhan, ibadah orang dunia tetap ibadah tapi tidak mengalami perubahan. Tapi ibadah anak Tuhan mereka makin berubah. Mereka makin berubah dan makin berubah. Itulah ibadah anak-anak Tuhan. Ada perubahan yang dikerjakan oleh kuasa ibadah. Yang kedua, di dalam mendirikan ibadah, jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, ya. Tapi menghadap hadirat Tuhan, ibadah itu berkaitan dengan korban persembahan. Jangan bersungut-sungut. Kalau saudara mau bangun ibadah, bangunlah. Jangan hadap hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Jangan hadap hadirat Tuhan, jangan jumpai Tuhan dengan tangan hampa. Dia ingin saudaraku mencium korban persembahan kita. Apakah harum atau tidak? Apakah lahir dari hati yang tulus atau tidak? Apakah lahir dari hati yang ikhlas atau tidak? Karena di dalam membangun rumah tempat kita bertemu dengan Tuhan dibutuhkan pengorbanan. Dibutuhkan benih yang terbaik dari kita. Korban persembahan kita hari ini adalah persembahan perdana di tahun ini. Mari saudaraku, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Sering sekali kita menganggap bahwa ibadah itu kita lakukan untuk manusia. Lalu berkatnya sama kita apa? Sering sekali kita bersungut-sungut karena kita menganggap bahwa aku melakukan korban untuk manusia. Aku melakukan korban untuk orang-orang, atau mungkin saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menganggap bahwa kita berkorban untuk manusia. Seandainya saudara berkorban pun untuk pemerintah Injil, saya katakan saudara tidak rugi. Karena ayat-ayat firman Tuhan jelas mengenai itu. Seandainya, ya, coba kita lihat Pak. 1 Korintus pasal 9 ayat 14. 1 Korintus pasal 9 ayat. Ini seandainya pun. Tapi saya katakan lakukan untuk Tuhan. Ini seandainya pun ya. Saudara menganggap saudara melakukan untuk seorang hamba Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 14. Ya silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seandainya pun saudara berkata saya melakukan untuk hamba Tuhan, lakukan yang terbaik karena seorang pemberita Injil hidup dari Injil. Dia tidak hidup dari ladang orang. Dia tidak gali, dia tidak punya usaha.
Dia tidak punya perusahaan, dia hidup dari Injil. Nah, ini dengarkan ini baik-baik. Galatia 6 ayat 6. Seandainya pun itu makanya dirikan ibadah dengan benar. Dirikan ibadah dengan kudus, dengan suci. Galatia 6 ayat 6. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Saudara yang menerima pengajaran dalam firman terus membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran seandainya pun itu tugas kita. Tugas sidang jemaat. Untuk memberkati yang memberitakan Injil. Untuk memberkati yang mengajarkan Injil. Kenapa? Karena Injil itu menuntun orang itu sampai pada keselamatan. Maka dia wajib untuk harus mensupport hamba Tuhan itu. Seandainya pun saudara tidak rugi. Apalagi saudaraku, saya memerintahkan seturut dengan firman. Lakukan buat Tuhan. Karena kepada Tuhanlah kita beribadah. Haleluya. Haleluya. Benih terbaik kita untuk mendirikan ibadah itu dibutuhkan pengorbanan. Jangan menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Lakukan yang terbaik. Kan begitu saudara. Coba Ulangan 16 Pak. Ayat 16 dan 17. Mari kita perhatikan baik-baik. Ya. Ulangan 16 ayat 16 dan 17 demikian firman Tuhan. Silakan. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jangan. Tuhan tetapkan pada waktu itu ada hari-hari perayaan. Yang mungkin saudaraku setelah panen, setelah diberkati, ada hari-hari perayaan. Perayaan untuk memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat. Lalu diperintahkan, jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Jangan bersungut-sungut saat mempersembahkan korban buat Tuhan. Jangan sampai kita pulang marah-marah dalam hati, tidak membawa berkat. Karena kita diperintahkan setiap kita menghadap hadirat Tuhan, setiap kita berjumpa dengan Tuhan, di dalam ibadah itu, jangan dengan tangan kosong. Jangan dengan tangan hampa. Ayat 17, perhatikan baik-baik. Ayat 17. Ya. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan. Masing-masing dengan sekedar persembahan. Tidak dipaksa juga kan. Masing-masing dengan sekedar persembahan. Dengan kesadaran, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Lanjut Pak. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kan sesuai kan. Sesuai dengan berkat. Kecuali kalau kita sembunyikan berkat itu. Oh ini Tuhan mah. Berarti dang yakui hoate. Auma masuk-masuk ho. Ya udah. Makanya dikatakan sesuai dengan berkat. Tadi dikatakan di kitab Keluaran yang terdorong hatinya. Sesuai dengan berkat. Artinya Bapak Ibu di dalam mendirikan ibadah. Ibadah berkaitan dengan penyembahan. Ibadah berkaitan dengan pujian. Ibadah berkaitan dengan korban persembahan. Jangan menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Tahun ini saya menyampaikan firman Tuhan di dalam penggembalaan ini kepada kita. Mari dirikan ibadah sepanjang tahun ini. Supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita umatnya. Maka ia menjamin ia akan memberkati roti makanan. Ia akan memberkati air minuman. Ia akan memberkati tubuh kita supaya sehat. Dan ia akan memberkati kita. Tidak ada yang keguguran di antara umatnya. Tidak ada yang akan ada mandul di tengah-tengah umatnya. Tapi ibadahnya yang benar. Saya mau katakan saudaraku. Anak-anak Tuhan hari-hari ini ibadah, ibadah dan ibadah. Tapi hati penuh dengan roh pemberontakan. Itu bukan ibadah yang menghadirkan Tuhan. Hari ini tanggal 1 Januari 2021 ini. Mari dirikan ibadah dengan hati yang tulus, ikhlas. Dalam kebenaran, dalam kesucian. Ibadah itu selalu berkaitan dengan pengorbanan.
Merendahkan hati untuk memberi pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Merendahkan diri untuk mengulurkan tangan, menerima berkat dari Tuhan. Dan pada waktunya mereka akan berbalik dan mengulurkan tangan untuk memberi sesuai dengan berkat yang mereka terima dari Tuhan. Kenapa kita sehat? Berkat dari Tuhan. Mengapa kita bisa makan dan minum? Berkat dari Tuhan. Anggo soibain do kesehatan, aha do arwabui takarejoi. Ima pasu-pasu ni Tuhan. Saya katakan, mari saudaraku, dan awal tahun ini, inilah korban perdana kita di tahun 2021 ini. Soheado pe untuk 2021. Inilah untuk tahun 2021. Korban perdana yang kita taburkan untuk meneguhkan, mendirikan ibadah kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Siapkan hati kita, hadap Tuhan, alami perjumpaan dengan Dia di dalam alam roh. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya menghapus dosa kita. Kalau Tuhan ingat-ingat dosa kita, maka kita tidak layak untuk diberkati. Tidak layak ibadah kita berkenan. Tapi karena kebaikan-Mu, Ia buang dosa kita. Haleluya. Amin. Amin. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih
kita masuki. Oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tiada kebaikan yang seperti-Mu, Yesus. Ku bersyukur kepadamu. Roh Kudus, Roh Kudus, kami mohon penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Amin, amin Tuhan. Nyanyikan sungguh-sungguh dengan iman. Tuhan yang maha besar yang akan menyertai kita di tahun 2021. Haleluya. El Shaddai. Amin. El Shaddai. Tuhan maha besar yang akan memberkati kita sepanjang tahun ini. Berkat-Nya melimpah. Amin. El Shaddai. Mari katakan El Shaddai. El Shaddai. Oh, El Shaddai. Oh Tuhan. Tuhan yang maha kuasa akan menyertai kita, akan memberkati kita di tahun 2021 ini. Haleluya. El Shaddai. Amin. Haleluya. Berkat-Nya melimpah. Esa. Berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. Esa. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita berikan sorakan. Tuhan baik, serukan. Tuhan baik, 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 Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tahun 2021 kami akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya.
mulai dengan doa. Setiap rumah tangga berkomitmenlah dirikan ibadah, bangun ibadah, bangun ibadah. Haleluya. Bagi yang ada di dalam ruangan ini, mari saudaraku dekati suami, dekati istri. Kalau ada anak-anak ikuti. Mari katakan, Tuhan, buat komitmen kami mau bangun ibadah. Kami mau dirikan ibadah di dalam kebenaran tanpa tahyul nenek-nenek tua. Haleluya. Mari saudaraku berpegangan tanganlah suami, istri, anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berjanji tahun ini kami akan mendirikan ibadah di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, doa-doa yang sungguh-sungguh. Dirikan ibadah, dirikan. Buat komitmen yang baru. Ayo katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hadirkan Tuhan bersama dengan kita di tahun 2021 ini. Haleluya. Dengan hati yang hancur, katakan pada Tuhan, kami mau dirikan ibadah. Kami mau bangun ibadah. Ibadah yang berkenan ke hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh saudara, sungguh-sungguh dengan hati yang hancur. Tuhan, sepanjang tahun ini, inilah komitmen kami. Inilah tekad kami. 2021 kami mau bangun. Kami mau dirikan ibadah di hadapan Tuhan. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan. Ibadah yang berkenan. Ibadah yang memuliakan Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Terima kasih untuk tahun ini. Terima kasih untuk tahun ini. Terima kasih untuk janjimu di tahun ini. Terima kasih untuk penyertaanmu di tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Meninggalkan setiap umatmu yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Selalu mengulurkan tanganmu untuk memberkati setiap kami mohon sungguh-sungguh sertai kami melewati tidak pernah berhenti atas setiap kehidupan. hanya dengan pertolongan Tuhan kami akan melihat kemenangan di sepanjang tahun ini. Kami bersyukur kepadamu. Kuatkan kami dalam mendirikan ibadah sepanjang tahun ini. Kami yang binasa. Kuatkan kami dalam membangun ibadah Apapun yang kami terjadi di sepanjang sekeliling kami. Kami percaya Engkau yang Terima menjadi kasih, kekuatan Tuhan. kami. Engkau yang Terima menjadi kasih, kebanggaan dalam hidup Tuhan. kami. Terima Engkau yang kasih menjadi Tuhan. kebanggaan dalam Terima hidup kasih. kami. Terima kasih Bapa. Saudaraku, tadi kita sudah dengar berkat di dalam ibadah, roti makanan, air minuman, kesehatan tubuh, jauh dari penyakit, jauh dari keguguran, jauh dari kemandulan, musuh akan dijauhkan. Saudaraku, sekarang hardik itu semua kutuk-kutuk itu. Haleluya, yang berkaitan dengan yang saya telah bahas dalam firman ini. Haleluya, yang mengganggu ekonomimu, ya, yang mengganggu berkat di dalam hidupmu, yang mengganggu kesehatanmu di dalam rumah tangga. Hardik semuanya itu. Hardik di dalam nama Yesus. Kami bersatu hati. Di dalam nama Yesus kami bersatu hati. Kami menghardik belalang pelahap. Kami menghardik kutuk kekurangan di dalam hidup anak-anak Tuhan, di dalam hidup kami. Kutuk-kutuk
mengganggu berkat Kami tolak kerugian, tolak kerusakan, rusak piutas. Kami hancurkan Kami hardik pekerjaanmu. Semua di dalam nama Yesus rencana-rencana dari yang iblis. mengganggu kesehatan Di dalam nama kami. Yesus. Kutu penyakit, aku hardikan kau. Kutu penyakit, aku hardikan kau. Di dalam nama Yesus, lenyap. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang kita satukan hati kita, lepaskan berkat atas rumah tangga, lepaskan berkat atas kesehatan, lepaskan berkat atas tubuh kita. Ayo lepaskan berkat Tuhan. Lepaskan. Kami melepaskan berkat Tuhan turun atas setiap kami, atas setiap rumah tangga, atas setiap pekerjaan, atas setiap ekonomi, atas setiap usaha, atas setiap bisnis. Anak-anak Tuhan, aku lepaskan berkat Tuhan. Aku lepaskan berkat Tuhan atas kesehatan mereka, atas tubuh mereka menjadi sehat dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam Di dalam nama Yesus. Haleluya. Jadilah diberkati dalam pekerjaan, jadilah diberkati dalam usaha, jadilah diberkati dalam ekonomi, jadilah diberkati dalam pekerjaan, jadilah diberkati dalam kesehatan. Sepanjang tahun ini biarlah berkat itu semua dari kebenaran firman yang kita dengar menjadi bagian kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu saat ini, mohon genapi firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Sebab Engkau berfirman, marilah kita berperkara, nyatakan Engkau benar. Dan kami menyatakan di dalam nama Yesus, ketika kami hidup seturut dengan firman yang kami dengar, biarlah kami menikmati penggenapannya sepanjang tahun 2021 ini. Kami melihat kemenangan itu terjadi. Kami melihat jalan itu terbuka bagi anak-anak Tuhan. Kami melihat berkat itu turun atas setiap kami, umat-Mu, anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.